14. Pengantin baru. Aku masih penasaran dengan gadis SMA yang sedang bersama karyawan bagian gudang yang ternyata bernama Pak Joko. Rasa ingin tahuku makin menggebu, walaupun aku sempat mendengar pembicaraan mereka. Gadis itu memanggil bapak tersebut dengan sebutan Pak. Jika benar gadis itu adalah putri Pak Joko, aku sangat terkesan karena ternyata karyawan tersebut memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Ada apa dengan diriku? Pantaskah aku mengagumi gadis belia yang sepantasnya lebih cocok menjadi keponakanku? Membayangkan untuk menyukainya saja, hati ini merasa geli sendiri. Pagi, Pak. Aku menghampiri Pak Joko di gudang. Pak Haris, ada yang bisa saya bantu? Dia tampak terkejut melihatku. Bapak ikut saya ke ruangan. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Aku dan Pak Joko berjalan menuju ruanganku. Banyak netra yang melihat ke arah kami. Mungkin ini merupakan pemandangan langka bagi karyawan dan karyawati di kantor. Selama ini, mereka sangat tahu kalau aku tidak pernah dekat dengan karyawan selain Arumi. Di mata mereka, aku terkesan dingin. Silakan duduk, Pak. Aku meminta Pak Joko duduk di sofa ruanganku. Terima kasih, Pak. Dia pun duduk. Aku juga menyusul duduk di sampingnya. Khusus untuk Bapak, cukup panggil saya dengan nama saja. Anggap saja kita sebagai teman. Atau Bapak boleh juga menganggap saya sebagai anak. Tapi Pak, anggap aja ini permintaan seorang sahabat atau saudara. Tapi apa alasannya? Bapak baru mengenal saya. Siapa bilang saya baru mengenal Bapak? Bukannya Bapak yang menyelamatkan saya malam itu? Jika seseorang memberikan pertolongan terhadap sesama, berarti mereka saudara. Saya hanya karyawan di sini. Saya juga bekerja di kantor ini. Mulai sekarang, Bapak anggap saja di antara kita nggak ada perbedaan jabatan. Kita sama. Aku mengulurkan tangan dan dia pun menerimanya. Saya benar-benar terharu dengan sikap Anda yang seperti ini. Satu hal lagi permintaan saya. Bapak tidak perlu mengakui status saya di kantor ini pada keluarga Bapak. Aku yakin kalau Pak Joko pasti merasa aneh mendengar permintaanku. Beliau tidak tahu kalau aku melakukan itu karena ingin lebih dekat dengannya, seperti seorang sahabat atau saudara. Selama ini, aku tidak pernah memiliki niat untuk dekat dengan orang lain. Hampir semua orang-orang yang mendekatiku hanya semata-mata ingin menikmati uang yang aku miliki. Mereka memerlukan aku pada saat butuh bantuan saja. Sungguh sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan Pak Joko. Walaupun baru dekat dengan dirinya beberapa hari ini, tetapi penilaian tentangnya bisa diacungin jempol. Jika itu permintaan Anda, saya akan setuju. Akhirnya, Pak Joko bersedia mengabulkan permintaanku. Terima kasih, Pak. Saya ingin memiliki sahabat yang tulus seperti Bapak. Bisa saling berbagi cerita. Nanti kapan-kapan, saya ingin berkunjung ke rumah Bapak. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk Anda. Istri dan anak-anak saya pasti akan setuju. Pasti sangat bahagia memiliki keluarga ya, Pak. Saya bangga dan bersyukur memiliki 2 orang anak perempuan saya. Pak Joko mulai menceritakan tentang keluarganya. Seandainya saya juga berada di posisi Bapak, saya juga akan merasa bahagia. Semoga Anda segera menemukan kebahagiaan. Terima kasih, Pak. Aku dan Pak Joko akhirnya makin dekat. Walaupun aku belum pernah berkunjung ke rumahnya. Namun, beliau selalu bercerita tentang anak-anaknya. Tika, anak pertama yang sering menghampiri Pak Joko ke kantor. Pandanganku selalu tertuju kepadanya setiap dia datang ke perusahaan keluargaku. Dua tahun telah berlalu. Aku sering berkunjung ke rumah Pak Joko. Laki-laki itu tidak dapat lagi bekerja seperti dulu semenjak kecelakaan nahas menimpa dirinya. Saat dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya kala itu, Pak Joko terjatuh dari sepeda motornya
Lalu kakinya mengenai kendaraan yang lewat hingga menyebabkan kelumpuhan. Aku berjanji akan membantu biaya pengobatan Pak Joko. Bagiku, dia tidak hanya sekadar karyawan, tetapi sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Aku ikhlas memberikan pertolongan kepadanya. Dia pantas mendapatkannya. Keluarganya bergantung kepada Pak Joko. 2 orang anaknya masih sangat membutuhkan biaya untuk sekolah. Aku tidak ingin melihat mereka kekurangan, terutama Tika sebagai putri sulung yang telah lama aku kagumi. Saat awal pertemuan kami, gadis itu memanggilku dengan sebutan Om. Panggilan itu memang sangat pantas, karena usia kami terpaut 20 tahun. Aku berusaha bersikap dingin dan biasa saja di depannya. Dia tidak tahu kalau aku sering mengikuti kegiatan yang dia lakukan dari jarak jauh. Hatiku kembali terbuka untuk wanita setelah bertahun-tahun lamanya. Aku masih tidak percaya dengan yang kurasakan. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta kepada gadis belia seperti Tika? Pantaskah aku mencintainya? Bersediakah dirinya membalas perasaan yang kumiliki? Membayangkannya saja membuatku takut jika ditolak. Akan tetapi, aku tidak kuat lagi menahan rasa cinta di hati ini. Setelah beberapa bulan berlalu, aku memberanikan diri melamar Tika kepada Pak Joko. Awalnya dia terkejut, tetapi aku berusaha menjelaskan dan meyakinkan akan membahagiakan putrinya, hingga lamaranku pun diterima oleh laki-laki itu dan istrinya. Saya janji akan membiayai semua kebutuhan bapak dan keluarga. Niat itu terlontar dari mulutku. Semoga Tika menerima lamaran ini. Kamu tunggu beberapa bulan lagi dia lulus sekolah. Aku bahagia mendengar kesediaan dari Pak Joko. Baik Pak, saya akan sabar menunggu. Aku dengan yakin dan semangat akan menunggu hari itu tiba. Setelah Tika dinyatakan lulus SMA, aku dan keluarga segera datang untuk melamarnya dan menentukan tanggal pernikahan. Dia tidak menolak lamaran sama sekali. Dia menerima pernikahan yang akan terjadi. Semua anggota keluarga sangat bahagia, tetapi tidak dengan Bella. Bella, adik bungsuku, sangat tidak suka melihat hubunganku dengan Tika. Aku tidak tahu pasti apa alasannya, hingga membenci wanita yang kucintai. Seharusnya dia bahagia dan bersyukur, karena kakak laki-laki satu-satunya telah menemukan sang pujaan hati. Akan tetapi, sikap Bella bukanlah penghalang dalam rencana dan niatku meminang Tika. Tidak menunggu lama setelah lamaran, hari ini aku resmi menikahi Tika. Aku dan dia kini telah berada di kamar pengantin kami. Aku melihat seperti ada rasa takut terpancar dari wajahnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjalankan hasrat suami istri malam ini. Waktu pun berlalu, malam telah berganti pagi. Orang tuaku menyambut kami di meja makan dengan senyuman, tetapi tidak dengan Bella. Dia masih saja menyakiti perasaan Tika. Aku ingin mencubit mulutnya yang terlalu berani mengeluarkan kalimat-kalimat menyakitkan. Akan tetapi, Tika tetap sabar menghadapi sikap yang Bella tunjukkan. Dia tersenyum, walaupun aku yakin kalau hatinya sangat terluka. Aku mencoba menghiburnya malam ini. Aku memberikan godaan dengan memberanikan diri meminta hakku sebagai suami. Namun, dia menunjukkan senyumnya lalu meminta maaf. Maaf mas, saya belum bisa malam ini hingga seminggu ke depan. Kenapa sayang? Tanya aku heran. Saya lagi datang bulan. Aku terdiam dan lemah karena gagal mendapatkan hakku sebagai suami malam ini. Aku segera menenangkan diri agar dapat menahan rasa yang sejak tadi bergejolak. Ternyata ini alasan dari senyuman yang dia tunjukkan. Dia berhasil membuat suaminya merana. Akan tetapi, yang terpenting saat ini, aku melihat senyuman itu keluar dari bibirnya yang indah. Aku sudah tidak sabar untuk menyentuhnya. Apa yang kurasakan saat ini seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan, karena gadis cantik yang kini bersamaku adalah pendamping hidupku. Aku mencintai gadis belia itu. Dia anugerah terindah yang telah hadir untuk mengobati setiap luka yang ditorehkan oleh wanita masa laluku. Aku berjanji akan membahagiakan dirinya.